Halo, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada satu topik krusial di gereja lokal yang sebenarnya udah jadi rahasia umum tapi anehnya jarang banget dibicarakan secara terbuka? Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas soal itu. Tanggung jawab sekaligus ironi dalam mengevaluasi pengkhotbah tamu. Sering banget kan kita otomatis mikir, oh dia diundang pasti ajarannya 100% benar. Tapi, pertanyaannya apa selalu begitu? Disinilah letak ketegangan utamanya. Kita sering banget terjebak antara dua hal ini, karisma versus karakter, atau popularitas versus kebenaran. Jujur aja, tren di era modern ini lumayan bikin khawatir. Kita gampang banget ngukur kesuksesan pelayanan murni dari seberapa ramai jemaat yang datang atau seberapa jago pembicaranya ngomong di panggung. Akhirnya daya tarik emosional ini langsung kita stempel sebagai urapan. Padahal karena itu pengujian terhadap karakter dan kebenaran teologis malah jadi nomor 2. Ironis banget kan? Makanya, materi yang mau kita bedah hari ini itu bener-bener ngasih semacam cetak biru yang komprehensif banget. Anggap aja ini sebuah manual operasional, sangat praktis dan pastinya alkitabiah, khusus buat nyelesain ironi mimbar tadi. Dan yang perlu ditekankan dari awal nih, panduan ini dibikin bukan buat ngehakimi siapa-siapa, tapi murni demi menjaga dan melindungi umat. Biar gampang ngikutinnya, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari mengidentifikasi akar masalahnya, lalu ngebahas bahaya kalau nggak ada evaluasi, dasar alkitabiahnya, 3 langkah kurasi mimbar, lanjut ke checklist evaluasi, dan kita tutup dengan pembahasan soal otoritas gembala. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, akar masalah mimbar kita. Kita harus paham dulu nih, kenapa sih rasanya canggung banget buat mengevaluasi seorang pembicara? Apa sih yang sebenarnya bikin urusan ini jadi serba salah? Usut punya usut, ada 3 hambatan utama. Pertama, komodifikasi mimbar. Tolok ukur suksesnya tuh udah bergeser, dari yang tadinya kesetiaan pada teks Alkitab, malah jadi semata-mata daya tarik massa. Kedua, ini nih yang khas banget sama budaya kita, sindrom eu pakewuh, alias rasa sungkan. Pemimpin lokal seringkali nggak enakan buat ngevaluasi tamu karena, ya mungkin tamunya lebih senior atau gerejanya jauh lebih besar. Terus yang ketiga ada miskonsepsi teologis. Banyak yang mikir, wah kalau ngevaluasi hamba Tuhan berarti kita kurang beriman nih, atau ngelawan otoritas Tuhan. Alhasil, fungsi evaluasi struktural di gereja jadi benar-benar lumpuh. Nah, dari rasa sungkan tadi kita beralih ke bagian kedua, bahaya absennya mekanisme evaluasi. Ini bukan cuma soal nggak enak hati lagi, tapi udah jadi ancaman yang sangat serius. Coba bayangin, gereja tanpa mekanisme evaluasi itu ibarat ninggalin pintu rumah terbuka lebar-lebar di tengah malam. Siapa yang paling rentan? Jelas, jemaatnya. Dari sumber yang kita pelajari, celah ini bisa bikin jemaat menerima pengajaran yang nggak sehat. Bisa masuk tuh teologi dangkal yang berpusat pada manusia, atau cuma motivasi psikologis doang, tapi pinter banget dibungkus manis pakai ayat-ayat Alkitab. Klasik ya, kayak serigala berbulu domba. Dan bagian yang paling bikin nyesek adalah, fondasi iman yang udah dibangun susah payah bertahun-tahun oleh gembala lokal bisa hancur berantakan cuma gara-gara satu sesi khotbah yang salah. Makanya, kita masuk ke bagian ketiga, dasar alkitabiah, menguji ajaran. Karena nyatanya, mengevaluasi itu adalah sebuah tanggung jawab yang mutlak. Coba dengerin instruksi dari Rasul Paulus ini. Ujilah segala sesuatu dan jagalah yang baik. Teman-teman, ini eksplisit banget. Ini bukan sekedar saran basa-basi, ini perintah loh. Bayangin aja, bahkan karunia yang kelihatannya paling luar biasa dan spektakuler sekalipun, itu tetap harus tunduk pada ujian kebenaran yang ketat. Nggak ada pengecualian, nggak ada yang namanya kartu bebas evaluasi buat siapapun yang berdiri di mimbar. Ada satu contoh yang luar biasa brilian dari sumber kita, namanya standar Berea. Jemaat di Berea ini keren banget. Waktu mereka dengar ajaran dari Rasul sekelas Paulus, mereka nggak langsung telan mentah-mentah. Mereka justru dipuji karena tiap hari mereka menyelidiki kitab suci, cuma buat mastiin, bener nggak sih yang diajarin Paulus ini? Jadi, mengecek ulang pesan seorang pengkhotbah itu sama sekali bukan tindakan pemberontakan. Justru sebaliknya, itu adalah praktik iman yang sangat setia dan layak diacungi jempol. Lalu, gimana prakteknya? Kita bahas di bagian keempat, 3 langkah kurasi mimbar. Ini sistem preventif yang super praktis buat diterapin. Panduan ini menawarkan sistem preventif yang sifatnya kronologis, mulai dari sebelum tamu itu datang, atau prakhutbah, lalu saat khutbah, sampai pasca khutbah, atau setelah selesai pelayanan. Yuk kita bedah satu-satu biar makin jelas. Langkah pertama itu terjadi di fase prakhotbah. Di titik inilah penyaringan awal wajib dilakukan. Gereja sangat disarankan buat ngecek rekam jejak si tamu, memastikan mereka nggak lagi terseret kontroversi doktrinal. Pastiin juga ada sinkronisasi pengakuan iman. Dan ini yang sering kelupaan tapi krusial banget, minta outline atau kerangka khotbahnya jauh-jauh hari.
Tujuannya apa? Simple banget. Biar kalau ada doktrin yang nabrak, bisa dicegah sebelum pembicara itu pegang mic di panggung. Dan tentu saja, semuanya harus diawali dengan doa bersama ya, supaya hati selaras. Terus, masuklah kita ke langkah kedua, saat khutbah atau fase pendampingan. Di sini, tim penggembalaan itu nggak boleh cuma duduk manis jadi pendengar pasif. Nggak bisa gitu. Tim pastoral itu posisinya sebagai penjaga gerbang. Mereka harus hadir utuh, dengerin pakai telinga tritis kayak jemaat Berea tadi, dan nyatet poin-poin penting. Perhatiin baik-baik apakah pengajarannya selaras dengan Alkitab dan visi gereja lokal. Kalau ada yang kedengaran janggal, jangan ragu buat dicatat dulu. Nah, langkah ketiganya adalah pasca khutbah. Ini mungkin fase yang paling sering di-skip. Padahal, evaluasi internal setelah ibadah itu mutlak banget. Kalau ternyata ada kekeliruan teologis yang disampaikan tamu, tim penggembalaan itu punya tanggung jawab absolut buat meluruskannya ke jemaat. Bisa lewat forum khusus, atau mungkin sesi tanya-jawab. Ini murni untuk melindungi umat loh. Tentu, setelah itu kita juga harus ngasih tindak lanjut ke pengkhotbah tamunya, dengan apresiasi dan umpan balik yang disampaikan secara profesional, hormat, dan penuh kasih. Supaya prosesnya nggak bias dan lebih objektif, kita masuk ke bagian kelima, checklist evaluasi pengajaran. Di materi ini ada 8 pertanyaan tajam yang bisa langsung dipakai sebagai alat bantu. Pertama, apakah khotbahnya setia pada teks asli Alkitab? Kedua, apa selaras dengan keseluruhan isi Alkitab? Ketiga, sinkron nggak dengan pengakuan iman gereja lokal? Keempat, ini penting nih, apakah pesannya memuliakan Kristus atau malah mengagungkan manusia? Kelima, mendorong pertobatan nggak? Keenam, apakah kebenaran diajarkan dengan kasih? Ketujuh, bebas dari janji-janji palsu nggak? Dan kedelapan, apakah pesannya memperlengkapi jemaat? Sekali lagi ya, checklist ini ada bukan buat menghakimi sang pembicara, tapi jadi tameng keamanan buat ngelindungin domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Bagian keenam, otoritas gembala dan kesimpulan. Disinilah pondasi utama dari seluruh tanggung jawab ini. Dari semua bahasan kita, ujungnya bermuara di sini, otoritas gembala lokal. Teman-teman, gembala lokal adalah pemegang tanggung jawab tertinggi atas kesehatan rohani jemaatnya. Otoritas tertinggi dalam pengajaran di gereja itu tetap ada di tangan tim penggembalaan setempat. Bukan di tangan pengkhotbah tamu, sehebat atau sepopuler apapun dia. Ingat, kasih yang sejati itu nggak akan menutup mata terhadap kesalahan cuma demi menjaga perasaan seseorang. Kasih itu menjaga, dan kebenaran itulah yang memerdekakan. Jadi, poin-poin krusial yang bisa kita tarik dari seluruh panduan ini adalah urusan mimbar itu urusan kebenaran, bukan sekedar soal pamer karunia rohani. Karisma yang jalan sendirian tanpa kebenaran itu resep yang sangat berbahaya. Melakukan evaluasi itu bukan pertanda kurang iman, justru itu bukti nyata dari kasih yang bertanggung jawab. Jemaat yang sehat cuma bisa lahir dari pengajaran yang sehat. Jadi, mengkurasi mimbar itu pada dasarnya adalah tindakan cinta kasih yang paling nyata dari seorang pemimpin pastoral. Setelah kita membedah tuntas semua fakta dan langkah-langkah dari materi hari ini, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan mendasar buat direnungkan. Apakah mimbar gereja di tempat kalian itu sekedar panggung untuk pertunjukan atau benar-benar sebuah mimbar kebenaran? Yuk ambil tanggung jawab itu mulai hari ini. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penjelasan materi kita selanjutnya.